deg-degan sih kok gue pengen ngebahas K-pop, cuman ya udahlah. Oke. Gengs, kembali lagi di YouTube channel gue Poseidon. Anjay. Di konten gue kali ini cuy, gue nggak terlalu pengen banyak penjelasan-penjelasan yang gimana-gimana gitu kan, takutnya lo semua bosan mendengarkan bacot-bacotan gue. Sebenarnya sih nggak bacotan sih, kadang kan gue namanya kita opening kayak gini lah ya, biasa lah kayak ala youtuber terkenal gitu, asik. Oke cuy, di konten gue kali ini cuy, gue bakal ngebahas tentang anak-anak K-pop gitu cuy, ajay. Deg-degan sih kok gue pengen ngebahas K-pop, cuman ya udahlah. Kayak sesuatu hal itu kalau gue nggak coba, gue selalu penasaran cuy. Jadi kali ini gue pengen cobain deh, gue pengen ngebahas tentang K-pop. Oke. Oke, ini yang pertama ada perbedaan ketika ngegosip. Normal people, K-popers, ya, normal people-nya pacar, gebetan, selingkuhan, mantan, kakak kelas, temen, sendiri, bla bla bla. Kalau yang K-popers, bias comeback, wamil, bias dating, bias disipin, bias konser, bla bla bla. Gue orangnya kan ya walaupun gue nggak pernah kayak ngehujat ini sih K-pop sendiri, dan gue juga sebenarnya suka gitu kan, karena kan orang-orangnya kan juga memang cukup menarik cuy ya, anak-anak ini apa namanya orang-orang K-pop ini, orang Korea. Cuman kalau dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini, gue sulit cuy. Maksudnya kesulitannya gini, tingkat kesulitan gue nggak bisa kayak ngejelasin kayak tentang seperti contohnya kayak dikasih sesuatu kayak gini, gue nggak ngerti cuy. Maksudnya pacar, gebetan, selingkuhan, mantan, apa segala gitu kan, bias comeback apa segala, gue nggak ngerti ya. Mungkin anak-anak K-popers yang nonton mungkin ada yang tahu mungkin ya, pasti dong. Kalau anak-anak K-pop pasti tahu. Lo komen di bawah apa sih maksudnya gitu. Oke, next ya. Ini ada non K-popers, nerangin pakai center anjing. Nerangin pakai center, goblok. K-popers neranginnya pakai like stick, anjay. Oke, pakai like stick. Ya, kalau yang kayak gini mah gue ngerti. Ya karena kalau pakai center kan glow ya kan kurang dapat. Ya, mungkin kayak gitu sih, lebih ke situ sih kayaknya ya kan konsepnya. Dan kalau neranginnya pakai light stick kan ya you know lah men, lebih glow gitu, glow gimana, bukan kayak gue. Kalau gue kan glow in the dark anjing. Glow in the dark anjing. Oke. Next ya. Yang gue lihat Cina, Korea, Taiwan. Yang mak gue lihat Cina. Iya sih, benar. Kalau yang kayak gini gue paham cuy. Kayak kita kan biasa Thailand kayak gimana, Korea yang gimana gitu kan, Cina gimana. Ada sih sedikit perbedaan antara mereka itu. Walaupun sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan gitu. Dan kalau yang namanya orang tua, apalagi kayak emak-emak gitu cuy ya, ya pasti ya, nilainya ya yang kayak sipit-sipitan gitu ya udah Cina gitu, pasti arahnya ke situ mulu gitu. Ya, karena susah juga sih kalau kita nggak secara detail gitu kayak ngelihatnya, kita nggak tahu cuy. Nah, bingung juga gua aja, kadang bingung cuy. Kayak Cina apa Korea ini ya, apa Thailand apa Taiwan gitu, mana gitu sama. Gue juga kadang bingung. Jangankan mama. Oke, next ya cuy. Jin yang K-popers bayangkan. Jin yang non K-popers bayangkan anjing.
Ini sih jinnya apa, jin tomang, tahu lo jin tomang. Jin tomang. Jin K-popers ini. Ini jin K-popers ini siapa ya maksudnya? Apa penyanyi kayak pasti penyanyi dong ya kan, baik penyanyi ya kayaknya. Karena dia di situ gambarnya dia dihadapkan dengan mic sih, dengan mikrofon. Betul sih ya. Dan gue sebagai orang awam gitu cuy, gue benar-benar awam di K-pop, dan makanya gue nggak terlalu tahu tentang K-pop karena benar-benar gue awam banget. Dan ya kalau emang misalnya anak-anak K-pop nyebut jin, ya otomatis pikiran gue terbangnya kemana-mana gitu. Pasti jin yang gue maksud pasti jin yang kayak jin hantu gitu. Bener sih ya, bener ini masuk. Gue banget sih. Oke, next. Cookie, sugar, bacon, bacon, wow shit. Iya sih. Ini mungkin anak K-popers yang lebih tahu sih kalau hal yang kayak gini. Gue sih kurang paham juga cuy. Karena ya apa ya, yang namanya kita juga bukan K-popers ya kan. Kalau lo ibaratnya sebut, mungkin kalau misalnya Kim Hyun Jung misalnya, mungkin gue agak tahu karena kan itu kan familiar banget gitu cuy ya. Dan kalau yang kayak ginian kan familiar sih, memang familiar juga. Cuman kan kalau ke guanya ya kurang paham aja gitu. Mungkin ya gitu sih. Gue nggak terlalu mau panjang lebar. Ntar gue dilabrak lagi sama anak-anak K-popers. Anjing. Peace man, peace. Ini gue ketika lihat anak K-pop anjir satu fandom. Ada orang yang pakai K-pop staff ada orang yang pakai K-pop staff lewat depan gue anjing. K-pop staff ya mungkin gayanya kali ya K-pop staff ini ya. Maybe sih, gue kurang ngerti. Kalau lo tahu apa sih arti K-pop staff ya, lo komen di bawah aja ya. Dan ya ntar gue searching juga sih. Gue nggak mau kayak orang yang ketinggalan zaman anjing. Ketinggalan zaman anjing. Oke, next ya. GB Oppa. Ini nih bener cuy. Oppa itu apa sih maksudnya? Kan sering juga sih gue denger kayak bahasa kayak kata-kata opa gitu. Maksudnya opa ini gimana sih, maksudnya opa ini kakek atau gimana sih panggilannya? Karena kalau kita yang dengar opa ini artinya lebih ke ini kan, opa kayak nenek atau kakek, kayak orang tua lah yang pasti. Itu sih yang gue tahu. Tapi opa di Korea ini apa sih maksudnya? Lo yang tahu cuy, anak K-popers tolong komen di bawah ya, gue nggak ngerti. Jadi dijawab nih sama Justin Bieber. Ini Justin Bieber nih. Apa hun katanya. Nah terus MC-nya bilang, ini ngejawab, bukan Justin Bieber tapi Joko Bodo. Ki Joko Bodo anjing. Ampun Ki Joko Bodo, ampun. Gue cuma nge-react tentang gambar-gambar ini doang ya, jangan. Ntar siapa tahu kan, nggak tahu mah Ki Joko Bodo nonton channel gue anjing. Ki Joko Bodo nonton channel gue. Mudah-mudahan channel gue dibuat dia jadi subscribernya banyak. Mudah-mudahan aja sih kalau dia nonton Ki Joko Bodo. Ya gue nge-react doang nih ya Ki. Maksudnya ini gini cuy, penjelasannya kayak JB Oppa ini kan bukan ini, bukan apa namanya. Bukan Justin Bieber yang dimaksud, tapi Joko Bodo JB-nya. Anjing. Oke lah. Yes. Masuk sih. Boleh. Oke, next ya. Tahu nggak sih kenapa kalau cewek itu 90% kepalanya miring saat difoto?
karena cewek butuh sandaran anjing, butuh sandaran. Cewek-cewek Korea ini kayak butuh sandarannya mama gua gitu anjing. Imajinasi gua tinggi banget cuy ya. Tinggi lah ya kan, pengen disandarin sama ini cewek-cewek Korea. Siapa sih yang nggak mau ya kan kalau sempat pacaran sama artis-artis Korea. Gila, jangankan artis, kayak orang-orang biasa aja kalau menurut gue kalau di Korea itu orang-orangnya bener dah para cakep-cakep cuy. Heran juga gue, kita nggak tahu sih ya, mungkin memang karena keturunan mereka mungkin cakep ya kan ya. Kita jangan selalu negatif thinking tentang kayak orang itu kenapa bisa glow gitu kan, jadi nanti ada isu yang gini bla bla bla, maksudnya gitu. Jangan berpikirnya ke situ cuy. Kan kita nggak tahu ya kan, nyak babenya gimana gitu. Siapa tahu ya memang cakep dari sononya ya kan, emang nenek moyangnya cakep, ya mau gimana ya kan, wajar dong kalau memang terlahirnya cakep. Ya, kalau kayak gini mah aduh parah sih kalau cewek-cewek Korea. Saya butuh sandaran, gue siap 24 jam siap mah disandarin sama dia. Parah ngayal mulu ya kan, hidup ini kalau ngayal indah cuy, bener. Oke, next. Siapapun presidennya, kalian tetap nggak akan bisa jadi istrinya member EXO, member SVT, member BTS, dan boy group lainnya. Lol anjing. Lol banget sih anjing. Bener, gue ngerasa lol banget sih juga. Ya kan namanya fans kan. Ya kan sekedar fans, nggak sampai kayak mikirnya harus jadi istri mereka juga. Ya bener sih, memang siapa presidennya memang kita nggak, yang cewek-cewek memang nggak bisa jadi istrinya member mereka. Tapi tidak menutup kemungkinan sih ya, kalau menurut gue tidak menutup kemungkinan. Ini orang-orang yang ekspektasinya apa hayalannya kayak rendah aja gitu. Coba kalau hayalannya yang tinggi, mungkin dia bisa aja ke Korea gitu, di Korea nasibnya dia bisa jadi terkenal. So nggak menutup kemungkinan cuy. Basically ketika dia punya talenta gitu kan, pandai berbicara Korea gitu, mungkin pandai berbicara Korea, pandai nyanyi kayak contohnya kayak Blackpink gitu, girl band, maybe mungkin bisa jadi dia jadi istri mereka untuk kedepannya ya kan. Tidak menutup kemungkinan sih menurut gue. Jangan berkecil hati lah untuk para K-popers yang cewek-cewek ya, jangan berkecil hati. Intinya berusaha ya, kalau nggak berusaha mah ya nggak bakal bisa lah ya kan, apapun itu. Next ya, ini konten apaan lagi? Ngadu futsal sama Persija aja. Ngadu futsal sama Persija. Ini bajunya kayak mungkin tujuannya gini, karena kan bajunya kan mirip-mirip dengan baju Persija, sama kostumnya Persija. Ya mungkin itu sih kayak arahnya. Gue kurang nggak sih. Ya mungkin saja lah. Bagi yang tahu komen di bawah ya. Gue kurang ngerti cuy. Yang gue tahu ketika ngeliat kostum main bola, ya kira gue ya ini mau main bola itu aja sih kali. Oke, ya. Nah. Oke, next. Part 1. Patah hati terbesar selama jadi K-popers. Jessica out dari SNSD. Tao, Luhan, Chris out dari EXO. Jonghyun, Sulli, Go Hara meninggal. Ladies Code kecelakaan dan menewaskan Eun dan Rice. Sister disband. 21 disband. Miss A disband. BI out dari Icon. G-Friend keluar dari agensi. Gue nggak paham sih tentang ini cuy, bener. Satu pun gue nggak tahu. Karena gue nggak pernah ngulik gitu. Gue cuma kayak coba untuk nge-react apa sih yang terjadi gitu kan.
di K-pop ala-ala K-pop ini gitu kan. Ya sebenarnya gue pengen juga sih, cuman kayak belum kesampaian ya, mungkin next lah, next gue bakal kayak lebih mengulik tentang K-pop ya, mungkin sih, mungkin aja bisa jadi ya kan nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau. Mungkin bisa jadi kedepannya gue akan mengulik tentang K-pop dan lebih mendalam lah ya kedepannya cuy. Doain aja. Anjing, doain aja. Oke, next ya. Kalian jadi K-popers jalur apa? Anjing. A. Jalur drama. B. Jalur BB atau JB. BB atau JB ini kayak, oh ya, boy band atau girl band. Lidah Indonesia cuy. Boy band atau girl band. C. Jalur wisata budaya. D. Jalur karma. Kalau gue fix jalur karma. Dulu tuh gue gak suka K-pop, tapi gak sampai keluar-keluar. Yang gak sukanya cukup gue aja yang tahu. Ya benar. Waktu SMP liat K-pop ya semacam apaan sih? Iya sih, gue sampai sekarang juga gue kayak ngeliatin K-pop. Apaan sih maksudnya, kayak sesuatu yang kayak dibanggakan dari K-pop itu apa gitu kan, letak spesialnya gitu. Di mana sih letaknya cuy? Ya mungkin karena pertama sih mungkin karena memang paras mereka memang wow sih, amazing lah ya kan. Mungkin ke situ aja sih. Kalau gue kalau ngeliat Korea, pikiran gue paling terbangnya ke situ gitu. Enggak sampai kayak gimana gitu. Sampai sekarang masih ya apaan sih, pasti kayak gitu sih. Sekarang malah bucin. Sekarang malah bucin, kan. Nih yang kayak gini nih. Makanya gue nggak. Dari tadi gue bilang gue nggak mau munafik. Ya mungkin saja, kan kedepannya gue bakal lebih dalam untuk mengulik tentang K-pop, ya kan. Dan bisa jadi gue juga jadi bucin tentang K-pop, dan mungkin bisa jadi kedepannya gue jadi anak-anak K-popers juga yang suka dengan BTS apa segala gitu kan. Dan tentang lagu-lagunya Blackpink gitu. Bisa jadi sih ya kan tidak menutup kemungkinan cuy, apalagi kalau gue nguliknya terlalu dalam gitu ya, bisa jadi sih. Oke, next. Ada nggak nih? Habis cuy. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Gue nge-react tentang K-pop ya kan. Dan ya sebenarnya sih gue agak takut memang untuk kayak nge-react tentang K-pop ini, karena kan takutnya ntar salah omongan gue gimana gitu kan, ntar lalu gue dilabrak sama anak K-pop gitu. Ya sebenarnya kalau K-popnya pemikirannya dewasa ya kan ini kan sekedar konten untuk menghibur teman-teman semua di sana gitu ya kan. Ya itu doang sih tujuannya, untuk menghibur. Ya kalau memang ngerasa terhibur ya terhibur gitu kan. Kalau nggak ngerasa terhibur ya udah gitu, udah nonton aja gitu, nikmatin aja, mau terhibur atau enggak. Mungkin lu nonton gue sambil tidur ya nggak jadi masalah gitu kan. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini cuy ya. Gue Poseidon and bye.